Pak Stalin, saya penasaran, kalau Kim Jong-un tiba-tiba memeluk agama Islam, apa yang akan terjadi? Wah, itu akan menjadi peristiwa besar. Dunia akan terkejut, terutama karena ideologi negara yang ia pimpin selama ini berlandaskan ateisme dan pemujaan terhadap kepemimpinan dirinya. Perubahan itu tentu membawa dampak yang luar biasa. Dampak seperti apa, Pak Stalin? Apakah Korea Utara akan berubah total? Tidak serta-merta. Sebagai pemimpin, keputusannya mungkin akan menginspirasi rakyatnya, tapi transisi ideologi di tingkat negara adalah proses yang rumit. Mungkin sebagian rakyat akan menerima, tapi sebagian lainnya merasa bingung atau bahkan menolak. Bagaimana dengan hubungannya dengan negara-negara lain, Pak Stalin? Hubungan internasional Korea Utara bisa jadi lebih menarik. Negara-negara Muslim mungkin menyambutnya dengan hangat. Tetapi negara-negara sekutu tradisional seperti China atau Rusia mungkin bertanya-tanya tentang arah baru ini. Lantas kalau Kim Jong-un jadi Muslim, apakah hukum syariah akan diterapkan di Korea Utara? Sulit dikatakan. Itu tergantung pada seberapa besar keyakinannya memengaruhi kebijakan negara. Namun, mengingat latar belakang Korea Utara yang sangat otoriter, penerapan syariah mungkin akan dilakukan dengan caranya sendiri yang unik. Apakah dunia Muslim akan langsung mendukung Kim Jong-un? Tidak otomatis. Dunia Muslim sangat beragam, dan dukungan itu tergantung pada bagaimana ia menunjukkan keislamannya. Jika ia berkomitmen untuk nilai-nilai Islam seperti keadilan dan perdamaian, mungkin ia akan mendapatkan simpati. Kalau begitu, bagaimana nasib rakyat Korea Utara, Pak Stalin? Jika Kim Jong-un benar-benar mengadopsi nilai-nilai Islam yang sejati, seperti kasih sayang, keadilan, dan perhatian terhadap kaum lemah, rakyatnya mungkin akan merasakan perubahan yang signifikan. Namun itu semua tergantung pada tindakannya, bukan hanya keyakinannya. Lalu apakah ini akan mengubah sejarah dunia, Pak Stalin? Jelas, sejarah dunia diwarnai oleh keputusan besar para pemimpin. Keislaman Kim Jong-un bisa menjadi momen yang membuka bab baru, terutama jika ia membawa pesan perdamaian dan perubahan positif. Pak Stalin, apa ada pemimpin besar lainnya yang mengubah keyakinan dan membawa dampak besar juga? Tentu ada. Contohnya adalah Kaisar Konstantinus yang memeluk agama Kristen, atau Sultan Mehmed II yang menjadikan Istanbul pusat peradaban Islam. Perubahan keyakinan mereka mengubah arah sejarah. Kalau begitu, Pak, apakah langkah Kim Jong-un ini bisa membawa perdamaian dunia? Berpotensi. Jika ia benar-benar tulus dan mengarahkan kebijakannya pada perdamaian, dunia mungkin mulai melihat Korea Utara bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra untuk dialog dan kerjasama. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bagaimana hubungan Supreme Leader Kamerat Kim Jong-un dengan Palestina? Menarik sekali, nak. Jika ia benar-benar memeluk Islam, kemungkinan besar ia akan lebih bersimpati pada perjuangan Palestina, karena isu Palestina adalah salah satu simbol solidaritas umat Islam di dunia. Namun hubungan itu juga akan sangat bergantung pada politik global dan bagaimana ia menyeimbangkan posisinya dengan negara-negara lain. Dukungan politik harus disertai kebijakan nyata, bukan hanya retorika. Jadi, bukan hanya soal agama, tapi juga strategi politik ya, Pak Stalin? Tepat sekali. Pemimpin yang baik tahu kapan harus bertindak dengan hati dan kapan harus berpikir strategis demi kepentingan bersama. Kalau misalnya Kim Jong-un jadi Muslim, apakah ia akan tetap mempertahankan militernya yang besar? Bisa jadi, tapi dalam Islam, kekuatan militer seharusnya digunakan untuk menjaga kedamaian, bukan agresi. Mungkin ia akan mereformasi militernya sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Apakah rakyat Korea Utara akan diberi kebebasan beragama setelah itu? Itu yang menarik untuk dilihat. Jika ia benar-benar memahami Islam, seharusnya kebebasan beragama menjadi bagian dari kebijakannya. Tapi lagi-lagi, ini tergantung pada interpretasinya. Apa ini akan menjadi contoh bagi pemimpin negara lain? Mungkin saja, jika perubahannya membawa hasil positif, pemimpin lain mungkin akan terinspirasi. Tapi tentu tidak semua pemimpin memiliki keberanian untuk membuat perubahan sebesar itu. Bagaimana dengan reaksi media internasional ketika Kim Jong-un memeluk Islam? Media internasional akan heboh. Ada yang skeptis, ada yang mendukung. Dan tentu saja ada yang memanfaatkan situasi untuk agenda masing-masing. Kalau begitu, apa pesan dari skenario ini, Pak? Pesannya adalah bahwa perubahan selalu mungkin, bahkan dari tempat yang tidak kita duga. Namun perubahan sejati harus diiringi dengan komitmen untuk kebaikan bersama.
Jadi bagaimana kita sebagai rakyat memahami perubahan pemimpin seperti ini? Kita harus melihat tindakan, bukan sekadar kata-kata. Pemimpin yang baik adalah yang membawa manfaat bagi rakyatnya tanpa memandang keyakinan atau ideologinya. Pak Stalin, saya jadi bingung atau tercerahkan sekarang. Bingung dulu, nak. Karena kebingungan itu tanda bahwa kamu sedang berpikir, nanti pemahaman akan datang dengan sendirinya. Dari semua yang Anda jelaskan, apa pelajaran terpenting yang bisa diambil? Pelajaran terpenting, nak, adalah bahwa seorang pemimpin harus memahami nilai-nilai yang ia pegang dan bagaimana itu bisa membawa kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk rakyatnya dan dunia. Jadi kita sebagai rakyat harus seperti apa, Pak Stalin? Anda sudah menanyakan ini 2 kali, tapi nggak apa-apa. Jadi kita harus menjadi rakyat yang kritis, cerdas, dan mau belajar. Jangan hanya berharap pada pemimpin, tapi juga berkontribusi untuk kebaikan bersama. Pemimpin hebat lahir dari rakyat yang hebat. Terima kasih, Pak Stalin. Penjelasannya membuka banyak perspektif baru untuk saya. Syukurlah, nak. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari diri kita sendiri.